soal sisi lain ya. Kita bilangnya sisi gelap karena memang gelap banget itu gitu. Yang mau kita bahas ini gitu. Misalnya kalau kita ngomongin teras itu kan ada banyak banget tuh hak-hak pedagang yang udah lama di situ gitu. Pada akhirnya secara perlahan ini bahasanya itu disingkirkan itu. Resahkan oleh pengunjung Malioboro, pengamen. Aku nggak pernah ya. Masih ini aktif ya kayak angklung itu tiap blok di Malioboro itu ada. Itu kan juga ngamen juga ya gitu. Ada ngamen aku nggak ngasih. Hidupmu nggak berkah mas, rezekimu nggak berkah gitu. Memang gitu. Kita tuh nongkrong gitu kan, kita juga nggak berharap mereka datang gitu kan. Tapi mereka maksa gitu. Kalau ada aturan Pemda itu pengamen itu masuk ke tunawisma ya. Anak-anak kuliahan gitu, kalau mereka nyari dana usaha, mereka ngamen juga. Sialnya konsep Malioboro itu dibawa ke daerah-daerah lain. Ya, di Surabaya kah, di Jombang, di Madiun, beberapa daerah Jawa Timur. Kemacetannya juga ditiru gitu. Malioboro kan taunya sekarang ya, lampu-lampu yang gemerlap gitu kan. Ada banyak kematian di Malioboro gitu kan, dan itu dialami oleh tukang becak yang kelaparan karena nggak ada penghasilan berhari-hari itu. Tourism kills the city, nah itu bener ya. Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput, program paling berbahaya di kanal YouTube Mojok.co. Soalnya cuma ada acara nih. Paling berbahaya karena berbahaya tidak dilanjutkan. Oh iya. Itu ya terutama kan ya. Bahaya. Oke Van, kita sudah lama, kamu nggak terutama udah lama tinggal di Jogja, dan aku juga ini sudah 1 tahun di Jogja itu. Nah setiap kali aku pulang atau ke daerah lain, misalnya aku ditanya, kamu kerja di mana? Di Jogja. Oh, Malioboro. Oh, iya. Nah, pasti. Jadi bayangan orang itu dari dulu sampai sekarang itu mesti kalau ngomongin Jogja ya Malioboro, gitu kan. Tapi kamu sendiri sebelum ke Jogja ya, dulu pas masih di Wonogiri, bagaimana sih kamu itu melihat Malioboro gitu? Kalau aku kan memang waktu itu ya aku nggak pernah ikut wisata ya. Dari aku wisata relatif cuma SD, SMP, SMA aku nggak pernah ikut, bahkan kuliah nggak ikut. Itu kan wisatanya ke Bali, ke Jogja gitu. Mahal ya? Ya mahal lah. Ya. Aku paham kok. Nah aku cuma bisa membayangkan ya, terutama waktu SMA atau waktu kuliah gitu, membayangkan kalau Jogja itu dengan Malioboro-nya terkesan romantis gitu kan, romantis terus vibes-nya menyenangkan gitu-gitulah. Itu bayangan pertamaku soal Malioboro. Sampai akhirnya aku punya kesempatan mampir lah. Aku suatu kali mendaki di Gunung Sumbing ya. Terus mampir langsung bablas ke Malioboro. Bajingan ternyata nggak seromantis yang ku bayangkan Malioboro itu. Jadi kayak aku sampai hari ini salah satu tempat yang paling kuhindari di Jogja Malioboro. Karena golek ngopo ning Malioboro gitu. Kalau misalkan apalagi kalau malam ya sudah padat. Riuh, aku nggak suka kemacetan dan keramaian gitu. Dan lagi pula mau cari apa juga di sana. Misalkan dari foto-foto aku nggak bisa menikmati kepuasan dari foto gitu. Ya kamu bisa melihat Malioboro. Kalau dulu ya, ini cerita dulu, cerita zaman masa kecil lah itu. Malioboro itu jujur untuk konteks di desaku itu kan, di tempat asalku gitu. Ya kalau ngomongin Jogja, top of mind-nya apalagi kalau bukan Malioboro gitu. Bahkan aku nggak bisa mengingat ya, entah berapa kali gitu, tiap kali kan di desa itu dari Karang Taruna tuh ada ini tuh, ada piknik itu kan, piknik tahunan itu kan. Itu pasti tiap tahun ke Malioboro itu. Aku ingatnya cuma sekali nggak ke Malioboro itu pun di Parangtritis ya, Jogja-Jogja lagi gitu artinya. Entah kenapa Malioboro yang direkomendasiin, tapi kalau konteksnya dulu itu, jujur aku menikmati Malioboro gitu. Karena? Ya mungkin karena satu, kita jarang ke situ ya. Praktis kita setahun berapa kali bisa dihitung jari ke Jogja, terutama ke Malioboro gitu. Kedua, dulu tuh kan media sosial belum sekencang sekarang ya. Jadi mengabadikan momen di plakat tuh yang tulisan Jalan Malioboro itu kan. Wah, itu kayak foto di situ kayak jamet-jamet itu kan. Dari tempatku itu kan jamet semua ya, termasuk aku itu kan. Itu wah, itu kayaknya udah seneng banget itu. Apalagi foto di titik nol itu kan. Dulu background-nya BNI. Benar-benar. Wajib BNI ya. gitu. Atau kalau dulu kan ada guyonan ya kalau ke Malioboro sekalian ke Sarkem gitu kan. Ya ada hal-hal yang dulu itu kalau misalnya dibawa ke sekarang itu udah nggak relate lagi. Pertama soal intensitasnya ke Malioboro gitu. Kalau dulu kan nggak sesering sekarang. Kalau sekarang kan ya tiap hari kita bisa ke Malioboro. Makanya dulu tuh kayak itu tempat yang eksklusif gitu. Jadi kalau untuk aku kalau pengen meromantisasi gitu, ya Malioboro tempat yang indah ya dan tanda kutip ya. Itu dulu tapi. Gitu. Tahun berapaan berarti yang kamu sebut indah itu? Wah lupa, SD tahun
Soeharto masih hidup ya. Waktu masih hidup. Sekarang masih hidup loh nilai-nilainya. Oh, wah, mulai keras sih. Terpaksa mengimbangimu, Bang. Enggak, Bang. Nah, kamu membayangkannya sebagai sesuatu yang indah ya, Malioboro. Iya. Memang di tahun-tahun kamu SD itu memang nggak sekredit hari ini. Udah crowded juga, cuman ya itu tadi soal eksklusivitas ya, karena kita jarang ke situ itu di tempatnya nggak ada kuda, itu sejarah itu aja itu. Ke Jogja, ke Malioboro itu lihat apa yang Delman ya itu namanya, Delman itu kan, itu kayaknya kita wah gila kita kembali ke masa Mataram kuno atau ke Majapahit, itu vibe-nya tuh udah ini kerasa banget. Bahkan ada pengalaman ini gitu. Aku pernah dijilat kuda ini. Apa nih? Nggak di pipi kan? Oke. Waktu itu waktu masih SD atau SMP ya, aku lupa itu. Lagi jalan-jalan itu kan, dijilat tuh, kok anget-anget, wah ternyata jilat kuda itu kan. Nah itu pengalaman yang nggak terlupakan. Nah hal-hal kayak gitu yang menurut kita dulu tuh sangat eksklusif itu loh. Ya namanya orang kampung ya, gitu. Ke Malioboro jarang itu kita mainnya kemana sih itu? Ke Tegalan, ke Danau. Jadi ke Malioboro setahun sekali itu rasanya udah kayak ke Vegas itu. Nah, ini ke pusat dunia lah itu rasanya kayak gitu. Makanya kita memandangnya Malioboro tuh wah gila nih. Kok ada tuh tempat seindah Malioboro ya. Dulu. Memang berarti ada ya, kalau kamu nyebut dulu berarti ada yang beda dengan yang sekarang tuh. Nah, ini juga terkonfirmasi dari Mojok itu coba melempar pertanyaannya di Instagram Mojok itu. Apa yang kamu resahkan soal Malioboro? Ternyata banyak yang meresahkan, tapi ketika disimpulkan itu satu yang paling sering diresahkan oleh pengunjung Malioboro, pengamen. Aku aku jarang di Malioboro. Kalau pun di Malioboro pun cuma lewat motor gitu, nggak sampai jalan-jalan. Tapi emang separah apa pengamen di Malioboro, Vin? Aku tadi juga ngecek ya di IG-nya Mojok itu kan. Ada banyak komen dan setelah aku sortir itu kan, kayaknya 70% mungkin ya itu, itu yang ngomong yang diresahkan itu soal pengamen. Jadi kalau dari pengalaman gue gitu, aku kan datang ke Malioboro itu tahun ke Jogja itu 2017 tuh kan. Ya. Dan Malioboro tetap itu karena pengen mengenang masa kecil tetap jadi destinasi utama gitu ke situ gitu. Kalau kita bandingin sama dulu ya, itu sebetulnya kacau tahun 2017-2018 soal jumlah ya, kita ngomongin jumlah itu. Itu kan dirasain soal jumlah pengamen yang banyak itu kan. Itu menurutku masih banyakan dulu gitu. Apalagi dulu kayak masih ini aktif ya, kayak angklung itu tiap blok di Malioboro itu ada, itu kan juga ngamen juga ya gitu. Tiap kali kita makan itu pasti ada pengamen itu. Entah yang ditanggap sama warung itu atau emang yang keliling gitu. Bahkan anak-anak kuliahan gitu, kalau mereka nyari dana usaha, mereka ngamen juga di Malioboro. Dan aku pernah itu kan, goblok ya. Abang-abangan. Nggak abang-abangan itu, malah cupu-cupuan itu. Ya bisa-bisa ada yang di Malioboro untuk dana usaha ya gitu. Nah itu kalau ngomongin jumlah ya banyakan dulu maksudnya. Yang jadi keresahan hari ini, kalau aku ngelihatnya itu bukan lebih ke banyaknya ini sih pengamen sih, tapi pengamen ngawur gitu. Ngawurnya maksudnya ngawur nyanyi nih kah apa caranya ngamen? Ya ngawur nyanyi nih caranya ngamen karena juga. Yang ku tahu di medsos kan ada yang sensor ya. trans. Ada trans ya, ada transgender gitu. Bawa ketika sing wik kan ada gitu. Maksudnya kalau maksud ngawur itu kayak gitu atau kayak gimana? Ini kamu pernah nggak di bis gitu kan? Ngamen yang terus minta itu kan. Kayak gitu. Nah, itu satu itu nyanyi ngawur itu kan. Yang kedua yang caranya juga ngawur gitu. Misalnya kemarin tuh ada salah satu media tuh kan bilang menghitung ini kan jumlah pengamen dalam satu jam itu kan, dan ternyata ada banyak gitu kan. Ada beberapa pengamen tuh yang satu mereka maksa gitu. Dalam artian ya ada sedikit intimidasi gitu kan. Kedua kalau kita nggak ngasih itu kayak ketus banget itu kayak misalnya habis nyanyi kan, anjir ini nggak nyanyi ngapain kasih, terus kita kayak ini dah, neraka, wah. Wah kalau itu kayaknya nggak cuma di Malioboro, aku pernah di daerah Besi Jangkang sini, ada ngamen aku nggak ngasih, hidupmu nggak berkah mas, rezekimu nggak berkah gitu. Memang gitu. Kamu tipikal pengamen Jogja kayak gitu ya? Ya aku juga nggak tahu ya, tapi kan sepenangkapanku gitu kan, yang diresahkan kan pengamen-pengamen yang kayak gitu, yang nyanyinya nggak niat, minta duit kalau nggak dikasih itu maksa gitu kan. Ini pengalaman ya itu. Tapi bukan baru-baru ini. Setelah corona itu kan
berarti 2022-an itu kan awal yang pokoknya setelah Malioboro lumpuh lah itu kan mulai hidup lagi tuh kan. Aku lagi nongkrong di titik nol bareng teman-teman itu kan, lagi ngopi biasa lah gitu. Malam tuh ada pengamen gitu yang nggak bisa bahasa Jawa. Asumsi kita itu kayaknya bukan orang Jogja ya. Aku bukan berusaha mendikotomi Jogja sama non Jogja, tapi dari logatnya tuh ya ini bukan orang sini ya gitu kan. Ya udah dia tuh nyanyi nggak niat banget tuh, kayak aku lupa gitu kan nyanyi apa gitu. Kuncinya nggak jelas, nyanyinya juga cuma modal gitu kan. Tapi dia maksa gitu. Kayak waktu kita nggak sih, ya elah mas, ngumpul doang nggak ngasih gitu. Malu sama inilah, sama apa outfit yang kayak gini-gini. Pokoknya udah di inilah di nyinyirin dari segala aspek lah gitu. Itu kan juga bikin kita risih ya. Anjir ini kan kayak apa ya? Kita tuh nongkrong gitu kan. Kita juga nggak berharap mereka datang gitu kan. Tapi mereka maksa gitu. Padahal ini kalau kita mau bandingin di Malioboro tuh banyak loh pengamen-pengamen yang niat, dan kalau kita ngasih tuh nggak yang kecewa banget gitu kan. Misalnya kan di tiap lesehan, aku sampai punya langganan tuh di salah satu lesehan yang bukannya malam itu mereka full band biasanya itu kan, nyanyi lagu-lagu lawas gitu, Beatles dan lain sebagainya itu. Nah aku seneng yang kayak gitu. Maksudnya Malioboro tuh tetap ada pengamen-pengamen kayak gitu yang resmi ya. Aku nggak tahu ya perizinnya gimana gitu. Tapi yang penangkapanku yang jadi keresahan itu tadi yang ngawur-ngawur tadi. Tapi menurutmu kenapa itu seolah sulit ditertibkan gitu di Malioboro? Karena itu yang menjadi keresahan juga di komentar gitu, ini kok nggak ditertibkan. Aku baca-baca ada upaya kok menertibkan, tapi emang susah banget gitu, sesusah itu. Kamu melihatnya seperti apa? Ini pertanyaan jebak. Emang menjebak. Pertanyaan jebak mana? Aku berharap kamu mengeluarkan dalil-dalilmu. Oh, enggak, ini sorry ya, Pak. Bukan berharap apa-apa ya. Ya, apa ya? Dari 2021 tuh kalau kita ngecek di pemberitaan itu banyak loh media yang ngeberitain kalau Satpol PP atau otoritas terkait itu udah berusaha menertibkan pengamen. Tapi kan itu hidup lagi ya gitu kan. Sama ini, yang menarik adalah yang jadi masalah aku tegasin itu bukan pengamennya gitu. Karena banyak pengamen yang ini yang masih niat itu. Tapi kan yang jadi highlight tuh pengamen yang nggak niat, yang aku jelas tadi, yang rampok tadi kan itu kan. Itu kan kalau dihitung jumlahnya kan lebih banyak dari pengamen yang ini, dan mereka datang secara sporadis entah dari mana gitu kan. Biasanya kan kalau kita ajak ngobrol biasanya mereka memang logatnya itu bukan orang sini. Artinya ada kecenderungan apakah mereka itu memang ke Jogja berusaha mencari mata pencarian kemudian nggak dapat, dan opsi terakhir adalah ngamen atau lain sebagainya. Karena kalau kita menilik sejarah awal, ini ngomong sejarah lagi ya. Ada namanya kan ya bustler lah istilahnya itu, pengamen-pengamen zaman dulu itu kan. Mereka kan yang ngamen pertama untuk ekspresi diri, kedua itu untuk kalau di konteks barat ya itu kan perlawanan ya gitu kan. Ada hal yang keresahan sosial itu diungkapinnya melalui seni pinggir jalan. Mereka sebutnya ya itu. Akhirnya jadi pengamen itu. Dan yang ketiga ini sebenarnya opsi yang paling terakhir sih, yaitu mencari mata pencarian itu. Nah, artinya kalau pengamen itu udah jadikan mata pencarian, dan sementara di Jogja itu banyak gitu kan. Artinya ya memang Jogja itu kalau istilahnya itu ada gula ada semut itu. Mereka menganggap Jogja ini karena kota yang banyak dikunjungi orang, apalagi Malioboro tempat wisata gitu kan. Ya mereka merasa ya udah aku tak datang ke sini aja gitu. Itu satu gitu kan. Karena memang memandang Malioboro itu jadi settle-nya tempat kerumunan yang bisa aku nyari duit ya, karena itu tadi pengamen udah dianggap jadi mata pencarian itu. Meskipun Satpol PP atau aturan Pemda itu pengamen itu masuk ke tunawisma ya. Sorry ya, ini bukan berusaha mendegradasi moral seseorang ya gitu. Itu satu. Yang kedua itu tadi kalau urusannya sama pekerjaan yang jelas ya pemerintah gagal lah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, karena pada akhirnya ya kalau ngamen aja udah dijadikan tujuan akhir mencari duit, ya kita kebayang dong gimana sulitnya mencari pekerjaan di Jogja terutama di Malioboro itu kan. Kayak gitu sih. Kalau keresahan yang aku sering dengar ya dari teman-temanku yang Surabaya misalnya, itu kemacetan di Malioboro yang nggak bisa dinikmati lah, kayak di Vrindavan tuh, tateton gitu kan. Itu yang dirasakan oleh teman-teman di Surabaya gitu kan. Nah sialnya itu aku pernah liputan juga orang Surabaya ya. Sialnya konsep Malioboro itu dibawa ke daerah-daerah lain. Ya, di Surabaya kah, di Jombang, di Madiun, beberapa dari Jawa Timur itu mengadopsi konsep Malioboro. Nggak bisa. Iya. Oke. Nggak ya.
Jadi Bener tapi kan? iya benar. Nggak usah secara konsep lampu-lampunya gitu-gitunya gitu. Bulat-bulat itu kursi bulat-bulat gitu kan. Nah, ya di Surabaya ada jalan tunjungan. Walaupun sebenarnya itu tidak mengadopsi Malioboro ya, cuma memang secara konsepnya itu kan mirip gitu. Itu jalanan, kemudian ada lampu-lampu, terus ada pedagang, ada anak-anak jalan di situ gitu. Nah, persoalannya kenapa yang ditiru nggak itunya misalnya lampu-lampunya yang ditiru, tapi kemacetannya juga ditiru gitu. Di Surabaya juga Di macet. Surabaya macet parah, misalkan di jam-jam maghrib itulah, maghrib atau sampai jam 8 9 itu malam ya, terus macet parah gitu. Nah, harapan mereka kan ini sebenarnya bisa kalau di Surabaya kan enak nih, misalnya di jalan tunjungan, kalau misalkan malam itu digunakan sebagai wisata, harusnya dialihkan lalu lintasnya gitu. Ada saran semacam itu. Aku nggak tahu ya kalau di Malioboro bagaimana, apakah itu mungkin kalau misalkan ya udah area Malioboro ini ya steril aja dari kendaraan-kendaraan gitu. Ya, aku kurang tahu juga nih. Tapi sepemahamanku gitu kan, di Malioboro udah ada mulai kebijakan ini ya, Car Free Night itu kan. Iya. Tapi kan itu kayaknya nggak cukup ya, karena kita lihat volume orang yang datang ke Malioboro banyak banget itu. Tapi kalau mau kita bandingin, di Solo tuh ada satu jalan yang secara konsep itu mirip-mirip Malioboro gitu. Bahkan kalau aku mau sebut, itu kayaknya lebih oke lah. Bukan bermaksud bilang Malioboro jelek ya, tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa kita nggak meniru, menjadikan itu patron itu kan. Di Solo tuh kan ada Gatot Subroto itu kan, Gapsu itu kan. Di sana juga banyak tuh aktivitas. Kalau cuma nyari kursi-kursi bulat-bulat, lampu-lampu itu juga ada gitu. Aktivasi-aktivasi orang nyanyi gitu kan. Ada pawang-pawang kecil, pedagang, lesehan dan lain sebagainya itu ada. Cuman bedanya satu, di sana kemacetannya lebih bisa diurai gitu. Nah, aku kemarin ngobrol karena ngobrol sama orang sana gitu. Di sini nggak macet karena memang ada rekayasa lalu lintas gitu. Aku nggak tahu apakah, bukan nggak tahu sih, tapi aku yakin mungkin Pemkab, bukan Pemkab, tapi Pemdanya sudah punya upaya untuk melakukan rekayasa biar Malioboro nggak macet ya. Cuman ya itu tadi, karena volumenya gede, aku nggak bisa nyalahin ini juga ya, masyarakat yang datang animonya gitu kan. Karena itu tempat wisata, ya akhirnya tuh gagal karena itu tadi kepadatan di mana-mana. Malioboro bagaimanapun sampai hari ini menjadi sesuatu yang gemerlap di mata orang luar daerah gitu kan. Tapi Malioboro juga menjadi saksi ya di baliknya itu bagaimana kehidupan orang-orang kelas bawah bertahan hidup gitu. Mungkin kamu bisa menceritakan lah kepada teman-teman penonton Akar Rumput temuan-temuan tim liputan gitu soal bagaimana orang-orang kecil bertahan hidup di Malioboro. Dan maksudnya orang itu melihatnya secara utuh, tidak hanya menghujat saja gitu. Bener nih, Malioboro kan taunya sekarang ya, lampu-lampu yang gemerlap gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu ya, keindahan-keindahannya. Mojok beberapa kali membuat liputan, bahkan secara intensif malah, itu nggak cuma sekali atau dua kali gitu, soal sisi lain ya, kita bilangnya sisi gelap karena memang gelap banget itu gitu, yang mau kita bahas ini gitu. Misalnya kalau kita ngomongin teras itu kan ada banyak banget tuh hak-hak pedagang yang udah lama di situ gitu, pada akhirnya secara perlahan ini bahasanya itu disingkirkan itu ya. Lewat undian ya. Itu kan yang paling baru-baru ya. Itu kan upaya untuk terasisasi, aku bahasanya itu kan. Itu kan kayak semacam ya udah penyingkiran secara sistematis aja itu. Pengusiran secara halus itu kan. Tapi selain itu, tidak ada pengusiran yang halus. oh bener itu. Bener. Sorry, aku revisi. Pengusiran. Nggak ada pengusiran yang halus itu. Harus kasih catatan itu. Tapi selain teras, ada liputan-liputan Mojok yang kalau kita ngomongin kemanusiaan itu bakal menggoyang kemanusiaan banget itu. Misalnya, aku pernah beberapa kali menemui beberapa tukang becak itu kan. Nggak jauh lokasinya dari Malioboro ya, sekitaran alun-alun itu kan. Kalau kita ngobrol sama mereka gitu, apa sih keresahan mereka? Satu, penghasilan mereka yang menurun. Padahal kalau kita lihat sebagai tempat wisata, itu kan harusnya malah menambah penghasilan mereka gitu. Apalagi dengan banyaknya wisata yang datang gitu kan. Implikasinya apa? Ya akhirnya nggak jarang kita bakal menemui orang-orang yang, sorry ya, meninggal di Malioboro. Dan itu Mojok dokumentasikan peristiwa-peristiwa tersebut itu. Dan nggak cuma satu gitu. Bahkan kalau kita track, ada banyak kematian di Malioboro gitu kan. Dan itu dialami oleh tukang becak yang kelaparan karena nggak ada penghasilan berhari-hari itu. Atau tunawisma gitu. Nah, aku juga pernah nulis salah satu tulisan itu di Jalan Mangkubumi itu yang nggak jauh dari Malioboro gitu. Aku ngobrol sama seorang tunawisma gitu yang hidupnya pindah dari ruko ke ruko gitu. Ya kalau kita ngobrol dengan mereka gitu, nasib kayak hidup yang susah gitu kan. Tapi aku masih bisa bersyukur gitu kak. Anjir ternyata masih ada yang lebih susah gitu kan.
sama mereka itu. Karena memang di balik gemerlap kota wisata ternyata di Malioboro itu ada orang-orang yang struggle yang untuk hidup, jangankan untuk hari esok atau hari ini itu, untuk sejam ke depan aja kayaknya mereka masih sulit itu loh, kayak gitu. Terus menurutmu apa yang harus dilakukan Pemkot atau Sri Sultan ya untuk mengatasi itu banyaknya orang-orang yang struggling di Malioboro yang pendapatannya makin hari makin menurun? Ini sebetulnya bukan cuman persoalan sultan ya, tapi persoalan negara. Ini sekali lagi dar-der ini. Nah, tapi ya karena sultan itu otoritas tertinggi di ini ya, di Jogja ya, tentu dia punya tanggung jawab. Tapi secara umum ini kan masalah nasional banget ya, masalah yang lebih luas itu. Kayak tunawisma itu kan mereka punya hak ya, dipelihara oleh, pelihara itu kesannya kayak ini banget ya, kayak derogatif banget itu. Ya mereka dihidupi lah oleh negara gitu. Kalau di luar negeri kan ada misalnya jaminan hari tua gitu kan. Jadi ya, macamnya uang pensiun lah gitu. Tak terlepas uang PNS atau bukan, itu di negara welfare state itu ada. Di Indonesia kan ada nggak ada ya skema kayak gitu yang memungkinkan orang-orang itu bekerja sampai usia lanjut. Nah itu kan tukang becak itu kalau kita lihat demografi usianya nggak ada yang seusia kita gitu. Kebanyakan bapak-bapak yang udah sepuh gitu, yang harusnya udah menikmati hidup itu loh. Nah itu kan tanggung jawab negara ya buat bikin mereka untuk nggak kerja lagi di masa tua gitu. Nggak cuma sultan ya ini, nggak cuma sultan. Oke. Nah, dengan begitu menurutmu apakah Malioboro masih layak disebut sebagai jujukan wisata? Lalu dengan berbagai kekacauan tadi, ada kemacetan, ada perampasan hak-hak kemanusiaan, terus pengamen-pengamen yang gitu. Keras bro. Menurutku pengamen ya enggak kabel lah. Menurutku hal-hal yang kayak gitu nggak terhindarkan ya dari konsekuensi wilayah itu di tempat wisata gitu. Ada istilah kayak misalnya tourism kills the city. Nah itu bener ya. Turisme itu memang membunuh sebuah kota. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah turisme yang nggak berkeadilan itu. Artinya nggak berkeadilan adalah turisme yang keuntungan dari hasil dari turisme itu cuma dinikmati orang-orang gede gitu. Ya harusnya turisme itu kan diatur melalui kebijakan yang adil dan merata ya, sehingga akhirnya hal-hal kayak sisi gelap tadi nggak terjadi gitu. Nah tapi kalau ditanya apakah Malioboro masih layak disebut sebagai tempat wisata, menurutku masih ya. Terlepas dari semua kekacauan tadi ya gitu. Pertanyaannya adalah apakah Pemkot ya atau Pemda atau otoritas yang terkait lah itu mau mengatasi masalah-masalah ini gitu kan. Ya persoalannya kan itu bukan masalah layak atau enggak gitu. Kalau masih layak jelas itu. Orang kalau ke Jogja gitu, siapa sih yang enggak pengen datang ke Malioboro itu kan udah jadi kayak semacam inilah trademarknya gitu kan. Tapi ya pertanyaan selanjutnya adalah mau nggak nih otoritas yang terkait mengatur atau merapikan atau menata si Malioboro ini biar keluhan-keluhan yang kita baca di IG tadi itu nggak muncul lagi. Kayak gitu. Sialnya ya, Ven, masalah-masalah di Malioboro tadi yang kamu sebut, misalkan bahwa turisme ternyata tidak berdampak pada masyarakat, pada society ya, tapi malah cuma ke birokrasi gitu. Itu terjadi tidak hanya di Malioboro gitu, tapi di Jogja dan seluruh aspek wisata di Jogja ya, katakanlah di Gunung Kidul, di Kulon Progo kan masih banyak yang kayak gitu. Ketika wisata ternyata tidak memberi dampak besar bagi masyarakat sekitarnya gitu. Ya, masih dinikmati orang-orang yang di atas gitu. Dan itu masalah yang laten ya di Jogja ya. Di Surabaya, aku pengen denger itu. Di Surabaya itu ada nggak sih yang tempat ini nggak melulu soal jalan ya, yang wisata yang dipandang kalau misalnya aku ke Surabaya itu jadi top of mind-nya gitu kan, para wisatawan ke sana, tapi punya sisi gelap itu yang ya mirip-mirip lah kisahnya sama si Malioboro ini, ada nggak sih di Surabaya? Surabaya kalau ngomongin wisatanya mungkin tidak bersinggungan langsung ya, misalnya sekarang yang jadi top of mind Kota Lama dan Jalan Tunjungan gitu. Kalau ngomongin soal sisi gelap sisi ironi ya, kayaknya nggak bakal nemu karena malah akan banyak sisi menyebalkannya, misalkan tukang parkir liar. Nah itu kan sisi menyebalkan yang sampai hari ini belum bisa teratasi dengan baik gitu. Tapi kalau ngomongin ironi yang lain, itu di balik gedung-gedung tinggi ya, itu akan sangat banyak ditemukan di situ, dan itu mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Teman-teman, kita akhiri akar rumput edisi hari ini karena sudah dipantau. Oh iya. Terima kasih, kami pamit. Aku Reza. Aku pecinta Malioboro. Sampai jumpa di edisi berikutnya.